Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Diana. Kali ini kita ngobrol sedikit yuk, sharing tentang terapi air minum untuk ginjal. Saya bukan tenaga medis ya, tetapi kita sharing sedikit, siapa tahu bermanfaat. Oke, apa sebenarnya fungsi ginjal itu sih? Ginjal sebenarnya fungsinya adalah untuk menyaring kotoran dari darah dan akan membuangnya bersamaan dalam bentuk cairan atau urin. Dan bagaimana kita menjaga kesehatan ginjal? Tentu saja dengan mengasup cairan sesuai dengan kebutuhan. Tidak boleh kekurangan dan juga tidak boleh berlebihan. Tergantung berapa banyak sih, tergantung pada perbedaan usia. Tentu saya balita dengan orang dewasa berbeda. Kemudian aktivitas atau intensitas olahraganya. Kemudian kondisi hamil atau menyusui, dan juga karena penyakit atau obat-obatan yang terlalu berlebihan. Kita tahu bahwa obat itu memang menyembuhkan, tetapi kalau berlebihan itu tentu saja tidak baik untuk ginjal. Nah, untuk tentang penyakit ginjal, kita tahu sering mendengar tentang batu ginjal dan gagal ginjal. Kenapa sih bisa terjadi? Kalau batu ginjal terjadi karena kita kurang asupan cairan, di mana kalau dalam tubuh itu, tubuh akan membentuk zat pembentuk kristal. Jika kita kekurangan air yang ditandai sebelumnya dengan dehidrasi yang terus-menerus, maka zat pembentuk kristal itu akan lebih banyak terbentuk daripada urin atau cairan yang kita keluarkan. Dan sedangkan gagal ginjal sebenarnya adalah kerusakan ginjal yang mencapai tahap akhir, di mana bisa diawai karena kekurangan atau kelebihan cairan, cedera parah, kemudian luka bakar parah, dan juga obat-obatan. Dan intinya adalah bagaimana sih kita menjaga kesehatan ginjal. Nah, dengan meminum air atau cairan yang dalam jumlah yang tepat. Seperti tadi saya sebutkan bahwa tergantung pada usia. Dan kalau misalnya dalam usia yang dewasa dan kondisi sehat, itu ada chartnya, ada tabelnya. Jika kita sesuai dengan berat badan. Jika berat badan 50 kilo, kita perlu sekitar 2,1 liter per hari. Untuk berat badan 60 kita perlu 2,5 liter per hari. Untuk berat 70 kilo kita perlu 2,9 liter per hari. Dan itu semakin berat berarti semakin banyak ya. Dan banyak orang yang sering malas minum karena mungkin malas ke belakang sering-sering ya. Saya punya tips nih. Bagaimana supaya minum sesuai dengan kebutuhan tetapi kita tidak terlalu sering ke belakang. Nah, tipsnya adalah kalau saya itu minumnya sedikit-sedikit, nggak langsung. Kalau misalnya orang haus kan suka belak-belak 1 gelas atau setengah botol gitu ya. Minum sedikit-sedikit, tidak perlu harus penuh, tetapi interaksi dengan ludah air liur yang ada di mulut kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, gitu ya. Dan juga sebaiknya minum dalam kondisi duduk supaya kotoran atau racun-racun bisa tersaring di diafragma yang ada di daerah sini. Dan perhatikan juga warna urin ya. Kalau semakin kuning atau semakin keruh, berarti kita harus segera mengganti cairan tubuh. Dan ingat ya, ini masalah minum ini itu jangan dianggap remeh. Kenapa? Mengkonsumsi cukup air membantu menghasilkan lebih banyak urin dan membantu menghilangkan bakteri penyebab infeksi. Itulah kenapa kami sekeluarga menggunakan air yang mudah diserap oleh tubuh. Dari mana? Dari air heksagonal yang diciptakan atau dihasilkan dari sulingan air biogas. Nah, seperti ini. Kalau biogas yang besar, kami gunakan untuk alat suling. Di alat sulingnya ada di dapur. Kemudian untuk bepergian kami menggunakan biomini yang ditaruh dalam tumbler atau gelas tertutup seperti ini. Dan untuk mengubah air minum menjadi air minum biasa menjadi heksagonal, cukup di sek ini minimal 20 kali ya. Kalau mau minum sek saja. Ini akan membantu tubuh kita akan bersifat basah, karena tubuh yang bersifat asam itu akan rentan mengundang penyakit regeneratif seperti tumor, kanker, dan lain-lain. Nggak mau ya, karena kalau udah sakit itu kita pasti sudah payah sekali mengeluarkan banyak uang dan
waktu dan mungkin kegiatan kita pun akan terganggu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jaga kesehatan selalu. Better Life with MCI.